Raja Tentara Bayaran. Bab 13. Shen Xiaoyu tidak bisa berkata-kata saat ini tentang adik perempuannya. Nada suara Shen Lian jelas sangat tenang, jadi mengapa dia menakutinya? Xiao Qian, tolong jangan membuat masalah. Kakak hanya bercanda denganmu. Itu hanya kecelakaan yang membuatmu takut. Patuh dan biarkan kakak meminta maaf padamu dan berhenti membuat masalah, oke? Mendengarkan kata-kata Shen Xiaoyu, Liu Qian tidak punya pilihan. Ngomong-ngomong, sebenarnya Shen Xiaoyu adalah orang yang paling mencintai Liu Qian. Jika Liu Qian begitu merepotkan di tempat kakak perempuan tertuanya, Chen Jiali akan memberinya omelan. Oke. Pada saat ini, Liu Qian juga tahu bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan bantuan apapun dari Shen Lian hari ini, tetapi dia tidak bertahan dan mengangguk. Melihat Liu Qian setuju, Shen Xiaoyu menatap Shen Lian dengan pandangan memohon. Shen Lian tersenyum dan berkata, "Maaf, Xiao Qian. Saya akan berusaha untuk tidak menakuti Anda di masa depan." Meskipun dia tahu bahwa Liu Qian bersikap tidak masuk akal, dia adalah seorang gadis, dan dia dianggap saudara perempuannya. Shen Lian tidak berpikir ada yang salah dengan dia memintanya untuk meminta maaf padanya. Bodoh jika kamu tidak memiliki tingkat toleransi seperti ini. Selain itu, ketika saudara perempuannya sendiri angkat bicara, Shen Lian tidak peduli, bahkan jika itu dilakukan padanya, dia bersedia melakukannya tidak peduli betapa salahnya dia. Melihat nada suara Shen Lian yang masih tulus, Liu Qian mengangguk puas, dan tiba-tiba berkata, hanya berbicara tentang ketulusan saja tidak cukup. Hari ini adalah pertama kalinya kita bertemu, dan hal seperti ini terjadi. Tolong perlakukan saya, bukankah tidak terlalu berlebihan untuk makan? Liu Qian yang unik mengajukan permintaannya lagi, dan saudara laki-laki dan perempuan Shen Lian saling memandang dan tersenyum. Liu Qian ini benar-benar memanfaatkan kesempatan itu dan bahkan meminta Shen Lian untuk mentraktirnya makan malam tepat setelah dia meminta maaf. Oke, aku akan mentraktirmu. Aku akan mentraktirmu apapun. Shen Lian berkata dan menyetujui dengan sepenuh hati. Itu hanya suguhan untuk makan malam. Liu Qian tidak perlu akrab dengan masalah sepele seperti itu, jadi Shen Lian tidak akan menolak. Saat mereka bertiga sedang mengobrol, asisten di luar pintu tiba-tiba mengetuk pintu. Tuan Shen, Tuan Jiang dari Jiangxi Investments ada di sini dan ingin bertemu dengan Anda. Begitu asistennya masuk, dia berkata dengan sangat rapi. Mendengar orang ini datang, Shen Xiaoyu segera mengerutkan kening dan berkata, biarkan dia masuk. Melihat Shen Xiaoyu sepertinya punya tamu, Shen Lian hendak pergi. Lagi pula, dia tidak tahu bagaimana melakukan bisnis, jadi tidak ada gunanya tinggal di sana dengan senyum cabul dan beberapa pengikut bergegas masuk di belakangnya. Melihat ekspresinya, Shen Lian tiba-tiba berhenti. Orang ini sepertinya bukan orang baik. Hahaha, Nona Shen, sudah lama tidak bertemu. Oh, Nona Liu juga ada di sini. Benar-benar takdir. Itu terjadi begitu saja. Ini menyelamatkanku dari keharusan mencarimu nanti. Lumayan, lumayan. Begitu pria ini masuk, dia berkata dengan suara drek, yang membuat Shen Lian mengerutkan kening. Jika dia tidak melihat bahwa dia adalah tamu saudara perempuannya, Shen Lian akan bisa bergegas dan menyuruhnya tutup mulut. Jiang Ziqiang, untuk apa kamu di sini? Shen Xiaoyu tidak bisa menyembunyikan rasa jijiknya dan berkata bahwa Chen Jiali selalu bertanggung jawab atas bisnis investasi perusahaan mereka dengan Jiang Ziqiang. Shen Xiaoyu tidak memiliki kontak dengan Jiang Ziqiang pada waktu-waktu biasa, dan orang ini terkenal cabul dan penuh nafsu. Shen Xiaoyu hanya punya perasaan padanya. Hehehe, yang ada di tanganmu adalah kontrak penjualan yang ditandatangani dengan Xinglong Trading. Saya sekarang secara resmi memberitahu Anda bahwa Xinglong Trading telah saya beli, dan kekuatan kontrak ada di tangan saya. Apa? Shen Xiaoyu jelas terkejut dengan berita itu. Saat ini, pikirannya berputar dengan cepat. Baru saja ada masalah dengan kontraknya, dan Xinglong Trading telah mengganti pemiliknya. Itu jelas merupakan rencana yang sudah direncanakan sebelumnya. Haha, Nona Shen, saya baru saja melihat kontrak ini ketika saya sedang melakukan akuntansi, dan secara tidak sengaja menemukan celah di dalamnya. Menurut Anda apa yang harus saya lakukan? Jiang Ziqiang juga meminta petugas di belakangnya untuk mengambil sebuah dokumen dan memegangnya di tangannya. Perusahaan Shen Xiaoyu menandatangani kontrak penjualan dengan Xinglong Trading, yang menentukan batas waktu hak penjualan produk dan harga perlindungan penjualan pasar, namun untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, harga perlindungan salah hingga 1, desimal kesalahan besar. Karena ini adalah kontrak 1 tahun dan harga pasar berfluktuasi,
harga pengiriman yang ditetapkan untuk perdagangan Singlong dikurangi sebesar 20% berdasarkan harga perlindungan. Dengan kata lain, sekarang karena harga perlindungan ubah, harga pengiriman Shen Xiaoyu memberi mereka berdasarkan harga aslinya, dikurangi 10 kali lipat dan kemudian dikurangi 20%. Shen Xiaoyu tidak terlalu khawatir ketika dia mendengar tentang hal ini. Bagaimanapun, Singlong Trading telah bekerja sama dengan perusahaan sejak didirikan, dan kedua belah pihak sangat percaya satu sama lain. Artikel, dan Singlong Trading tidak punya nyali untuk bersaing dengan perusahaan. Yang diperlukan hanyalah memeriksa kesalahan dalam kontrak dan memperbaikinya. Namun kini kemunculan Jiang Ziqiang telah membuat segalanya menjadi lebih rumit. Dengan kekuatan investasi Jiang dan kontrak yang begitu kuat, tidak sulit sama sekali untuk menjatuhkan perusahaan. Apa yang kamu inginkan? Memahami poin-poin penting di sini, Shen Xiaoyu dengan paksa membuang emosinya dan bertanya pada Jiang Ziqiang setenang mungkin. Hahaha, lihat apa yang kamu tanyakan, apa kamu tidak tahu apa yang ingin aku lakukan? Liu Qian, yang telah melihat ke samping sebelumnya, tertawa gembira situasi saat ini. Saya tidak tahu, kata Shen Xiaoyu, dan hatinya perlahan-lahan menjadi terjerat. Kontrak ini mungkin tidak tampak besar, tetapi kekuatannya cukup untuk membuat perusahaan bangkrut. Bagaimana kalau kamu membiarkan mereka semua keluar dan meminta Liu Qian untuk tinggal bersamaku di kantor sebentar? Setelah itu, aku akan mengubah kontrak untukmu. Jiang Ziqiang tahu bahwa Shen Xiaoyu sengaja berpura-pura bodoh, tapi dia tidak marah dan melihat Liu Qian berdiri di samping dan berkata seolah dia akan ngiler. Tidak mungkin. Jiang Ziqiang, mohon menyerah. Bahkan jika kami kehilangan segalanya, kami tidak akan menyetujui persyaratan Anda. Keluar. Dia membanting meja dengan keras. Meskipun dia sudah siap secara mental, Shen Xiaoyu tidak bisa menahan gemetar karena marah ketika dia mendengar kondisi konyol Jiang Ziqiang. Sudahkah kamu memikirkannya dengan hati-hati? Setelah kamu benar-benar kehilangan segalanya, apakah menurutmu Liu Qian bisa lepas dari genggamanku? Tidak terpengaruh oleh kemarahan Shen Xiaoyu, Jiang Ziqiang berkata dengan percaya diri. Bab 14. Aku memintamu untuk keluar, tidak bisakah kamu mengerti apa yang orang katakan? Shen Lian, yang diam sepanjang waktu, berbicara. Meskipun dia tidak tahu betapa pentingnya kontrak ini bagi Shen Xiaoyu dan yang lainnya, tidak sulit untuk melihat bahwa saudara perempuannya tidak berniat mengkhianati Liu Qian. Dalam hal ini, sebagai kakak laki-laki, wajar baginya untuk membantu adikku melaksanakan keputusan ini. Siapa kamu? Beraninya kamu berbicara seperti ini padaku? Jiang Ziqiang melirik Shen Lian. Dia tidak mengenalinya, dan pakaiannya terlihat buruk. Bagi Jiang Ziqiang, yang akrab dengan semua orang terkemuka setempat, dia jelas merupakan kehadiran yang dapat diabaikan sepenuhnya. Begitu Jiang Ziqiang selesai berbicara, Shen Lian bergerak. Shen Lian tidak berminat untuk mengatakan sepatah kata pun kepada pria yang menindas saudara perempuannya dan mengabaikannya. Pengawal di belakangnya tidak punya waktu untuk bereaksi. Jiang Ziqiang sudah dipegang di tangan Shen Lian seperti anjing mati. Tanpa omong kosong yang tidak perlu, dia meraih tenggorokan Jiang Ziqiang dengan satu tangan dan mencekiknya dengan cepat. Tidak bernapas. Melihat bos yang sedang berjuang tetapi tidak bisa berkata-kata di tangan Shen Lian, semacam pengawal akhirnya bereaksi dan berteriak kepada Shen Lian untuk menurunkannya. Bagaimana Shen Lian bisa mendengarkan mereka? Melirik sampah-sampah ini dengan jijik, para pengawal mengertakkan gigi dan bergegas menuju Shen Lian ketika mereka melihat bahwa Shen Lian mengabaikan mereka. Meskipun mereka tahu bahwa mereka mungkin tidak dapat mengalahkan mereka, mereka harus menang, jika tidak, pekerjaan mereka akan menjadi hilang. Aku tidak bisa menyimpannya lagi. Masih mempertahankan postur membawa orang dengan satu tangan, Shen Lian bahkan tidak melihat sampah yang mengalir ke arah mereka, dan menendang mereka semua hingga jatuh dengan satu tendangan. Saudaraku, lepaskan dulu, dia akan dibunuh olehmu. Baru setelah Shen Lian selesai merawat kelompok pengawal, Shen Xiaoyu mendongak dan melihat bahwa Jiang Ziqiang memutar matanya, dan lalu dengan cemas membujuk Shen Lian, meskipun dia tahu kakak laki-lakiku bisa bertarung, tetapi jika dia benar-benar membunuh seseorang, dia akan mendapat masalah besar. Setelah mendengar apa yang dikatakan saudara perempuannya, Shen Lian melemparkan Jiang Ziqiang ke tanah seperti anjing mati. Ketika Liu Qian melihat Jiang Ziqiang yang tidak mampu melawan, dia mengambil kesempatan untuk naik dan menendangnya beberapa kali. Dasar mesum. Menjijikkan. Sampah. Dia menendang sekaligus mengumpat. Saudari Xiao Qian, pernahkah kamu melihat bahwa orang seperti ini disebut mesum? Shen Lian melihat gerakan Liu Qian dan tidak bisa menahan senyumnya.
Saudara Sen, Saudari Xiaoyu, terima kasih. Mendengar perkataan Sen Lian, Liu Qian menghentikan langkahnya karena malu, berbalik dan berterima kasih kepada saudara laki-laki dan perempuan Sen Lian. Faktanya, ketika Jiang Ziqiang mengemukakan syaratnya sekarang, Liu Qian bodoh pada saat itu dia harus mengorbankan dirinya untuk membantu perusahaan bertahan. Setelah mengatasi kesulitan, dia masih harus membuat pilihan lain, tetapi sekarang dia tidak perlu khawatir tentang hal itu, karena Sen Lian dan Sen Xiaoyu telah membuat keputusan untuknya. Ahem. Saat Liu Qian sedang berbicara dengan Sen Lian dan yang lainnya, Jiang Ziqiang akhirnya menarik napas, dia berdiri dan berlutut di tanah, menatap Sen Lian dengan ngeri saat dia berada di tangan Sen Lian sekarang, Jiang Ziqiang mengalaminya secara pribadi. Dengan jari-jarinya yang seperti besi, Jiang Ziqiang sampai sekarang tidak ragu bahwa Sen Lian benar-benar ingin membunuhnya sekarang. Kamu, apa maksudmu? Apa artinya memukul seseorang? Jiang Ziqiang, yang sudah sadar, tidak lagi berani berbicara dengan nada arogan, dan bahkan mempertanyakan Sen Xiaoyu. Saya hanya ingin Anda keluar dari sini, Jiang Ziqiang. Kontrak tersebut tidak lebih dari tuntutan hukum. Keluarga Jiang Anda kuat, tetapi ini bukanlah kemenangan yang pasti. Jika Anda memiliki kemampuan, kami akan menemui Anda di pengadilan. Sen Xiaoyu menarik napas dalam-dalam. Itu hanya pertarungan dengan Jiang Ziqiang. Itu bukan masalah besar. Bagaimanapun, dia dan grup Jiang sekarang berselisih satu sama lain. Bagus sekali, Sen Xiaoyu, kamu punya nyali. Menyipitkan matanya dan menatap Sen Xiaoyu, Jiang Ziqiang tahu bahwa dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik di sini hari ini. Dia awalnya ingin mengatakan beberapa kata kasar kepada Sen Lian, tetapi dia tidak berani untuk terus berbicara ketika dia bertemu dengan mata Sen Lian. Kemudian dia bangkit dari tanah dengan susah payah, dan pergi dengan putus asa bersama sekelompok pengawal. Melihat Jiang Ziqiang berjalan pergi, kepala tinggi Sen Xiaoyu menunduk. Melihat kontrak di tangannya, dia tidak tahu bagaimana perasaannya. Sepanjang jalan, ketiga saudara perempuan itu mengalami banyak pasang surut, kecuali keluarga kakak perempuan tertua. Di luar latar belakang, Sen Xiaoyu dan Liu Qian juga bekerja bersama selangkah demi selangkah, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka masih terjebak dalam kontrak hari ini. Xiaoyu, bukankah kamu baru saja mengetahuinya? Apakah kontrak ini penting? Melihat wajah adiknya yang bermasalah, Sen Lian tiba-tiba merasa tertekan. Dia mengambil kontrak itu dan bertanya sambil membacanya. Setelah mendengar kata-kata kakak laki-lakinya, Sen Xiaoyu membuka mulutnya dan memberitahunya poin kuncinya. Sen Lian mendengarkan dan mengangguk, terus-menerus memikirkan bagaimana menghadapinya dalam pikirannya. Belum lagi Sen Xiaoyu, Liu Qian dan yang lainnya, bahkan Fang Lin tidak tega melihat bisnis keluarga saudara perempuannya, yang telah dia usahakan dengan susah payah, ditipu oleh Jiang Ziqiang. Saudari Xiaoyu, bagaimana dengan ini? Saya menyerahkan semua ekuitas di perusahaan, berhenti dan pergi. Dengan begitu Jiang Ziqiang tidak akan mempermalukan perusahaan. Memahami keseriusan masalah ini, Liu Qian akhirnya tidak dapat menahannya lagi dan dengan polosnya mengutarakan solusinya. Apakah menurutmu Jiang Ziqiang akan menyerah setelah kamu pergi? Dia adalah pria yang memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Dia hanya ingin mendapatkan orang dan uang. Bahkan tanpamu, dia akan tetap melakukan ini. Begitu kita berkompromi, itu akan jatuh ke dalam perangkapnya. Mendengar pemikiran canggih Sen Xiaoyu, Sen Lian hanya bisa mengangguk dalam hatinya. Adik perempuannya tidak bisa mengatakan bahwa dia benar-benar hebat. Dia bisa bersaing dengan hantu perempuan Laura di bawahnya. Pahami hati orang. Xiaoyu benar, kakak ketiga, masalah ini pada dasarnya tidak ada hubungannya denganmu. Saat dia sedang berbicara, suara seorang wanita tiba-tiba terdengar. Dia mendongak dan melihat bahwa kakak perempuan tertua Chen Jiali yang turun dari atas. Karena Jiang Ziqiang dan yang lainnya berlari terlalu cepat, Chen Jiali, yang baru saja mengetahui apa yang terjadi di bawah, tidak terburu-buru ke sana saat pertama kali tiba. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat kakak perempuan tertua masuk, Liu Qian dan Sen Xiaoyu sepertinya memiliki tulang punggung, jadi mereka bertanya. Kita harus mencari jalan sendiri. Tuan Jiang dari grup Jiang baru saja meninggal. Sekarang orang yang berkuasa adalah wanita tuanya yang menyayangi putranya. Jika tidak, Jiang Ziqiang tidak akan berani bersikap seperti ini. Chen Jiali membuka mulutnya dan mengatakan yang sebenarnya kepada Sen Xiaoyu dan yang lainnya. Jiang Ziqiang telah mendambakan Liu Qian selama lebih dari 1 atau 2 hari. Hanya saja pada saat itu, Jiang menekannya, jadi Jiang Ziqiang tidak melakukannya.
Tidak berani main-main. Sekarang setelah ayahnya meninggal, bajingan ini segera pergi. Bersambung.